Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Argatis Traga Rapatan Terjadi, absen 6 TKJ 12 TKJ 1. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang paket 3. Nah, di paket 3 ini topologinya adalah seperti ini. Yang dimana kita memerlukan untuk virtualnya MikroTik router 1, Debian server 1, dan kliennya 2. Nah, untuk soalnya ini. Jadi kita memiliki sebuah web server, jadi kita akan menggunakannya pada Debian server. Router sebagai gateway dan nyambung ke internet, koneksi wireless dan web yang berbasis WordPress. Ini bisa nanti saya akan menggunakan HTML. Memiliki 100 klien yang kepada wireless dan 50 menggunakan kabel. Jadi pertama masuk ke Winbox, refresh. Nah, ini adalah IP-nya, lalu connect. Sebelum itu pada VirtualBox saya menggunakan adapter. Pada Argotik saya menggunakan adapter bridge untuk menyambung ke internet 1 ke klien, yang kabel 2 untuk yang wireless dan 3 untuk yang ke server. Nah, setelah bridge ke wifi internet ISP, lalu otomatis akan mendapatkan IP, yaitu kita bisa ceknya pada DHCP klien. Nah, ini mendapatkan IP address 96/24 pada IP-nya juga. Nah, yang pertama saya akan mengkonfigurasi IP-nya, yaitu 10.10.10.6.1/25. Ini akan untuk mengkoneksi pada kabel yang wireless. Jadi kita akan menggunakan ether 2 pada wireless, apply, oke. Nah, kemudian kita tambahkan lagi itu 10.10.6.1 slash 129/26. Ini pada ether 3. Nah, setelah itu untuk yang Debian server saya menggunakan 192.168.6.1/24. Kita apply pada ether 4, apply, oke. Nah, seperti ini hasilnya untuk mengonfigurasi IP. Nah, kemudian untuk memberikan IP pada klien, masuk ke DHCP server. Kita setup pada ether 2 untuk wireless dari nets address 6.0 benar, gateway 6.1. Nah, pada ini kita akan memiliki soal untuk wireless yang menggunakan 100 klien. Jadi pemberiannya adalah 6.2 sampai 126, jadi sisa 24 IP. Nah, itu nets. Dan server ini adalah IP ISP, jadi nets. List time-nya 10 menit, nets. Oke. Nah, kemudian untuk yang DHCP ether 3 juga, nets 6.128 benar, nets 6.219. Nah, untuk yang ini kita memerlukan yang dimana cuman 50, jadi ini sisa 10 IP. Jadi nets. Nah, setelah selesai lalu setelah ini maka saya akan konfigurasikan kecepatan aksesnya, yang dimana kecepatan akses dikonfigurasi pada QoS-nya. Kita tambahkan label QoS, misal yang bentuk pertama yaitu ya wireless. Nah, targetnya wireless adalah ether 2. Nah, untuk max limit adalah 128.000.
Jadi data limitnya adalah 128 KB per second pada wireless network. Dan juga target downloadnya 128 KB. Nah, setelah selesai, kemudian apply. Oke. Kemudian tambahkan lagi untuk QWERTY yang kabel, yaitu wired. Di mana ini menggunakan 256. Nah, memiliki 50 klien, itu benar tadi. Terus akses 256 KB per second. Apply. Oke. Nah, kemudian untuk menyalurkan internet pada klien, masuk ke firewall, masuk ke NAT, plus, lalu saya saja NAT actionnya squared. Kemudian node interface-nya dari 1, yaitu yang terhubung ke internet. Apply. Oke. Nah, kemudian setelah konfigurasi mikrotik, masuk ke kliennya. Coba kita cek adapternya yang mana. Nah, internet 1 berarti dia sebagai wirelessnya. Start control panel. Masuk ke network, terus network koneksi. Coba kita cek properties, masuk ke internet protokol. Nah, dia obtain. Oke. Lalu kita cek coba status sword. Nah, 10.10.62, jadi global gateway-nya 6.1. Nah, setelah itu maka konfigurasinya selesai, kemudian coba kita cek untuk bagian internetnya. Jadi pertama kita masuk ke Internet Explorer. Coba kita cek misal google.com. Nah, maka Google-nya internet sudah bisa. Coba kita CMD, coba kita ping 888. Nah, setelah RTO maka reply. Ini juga seperti ini, internetnya agak lemot. Soal google.com. Nah, setelah itu kita akan konfigurasikan Debian-nya. Lalu kita akan konfigurasikan pada Debian. Nah, jadi apt main get install apache 2 digunakan untuk pada webnya, kemudian MySQL server dan phpMyAdmin untuk database server. Jadi kita perintahnya adalah apt main get install. Enter. Nah, ini perintah untuk memasukkan DVD pertama. Masukkan DVD pertama, enter lagi, kemudian berjalan. Kita ya, kemudian untuk database-nya R. Nah, MySQL juga. Verifikasi password. Nah, di sini kita akan menggunakan web servernya itu Apache. Kemudian oke. Nah, setelah kita menginstal database server dan web server, coba kita cek melalui klien. Jadi coba pada klien VLAN 1, misal kita klik pada internet. Nah,
di sini kita akan mencari web servernya, Apache 2 apakah aktif atau tidak. 6.2. Nah, jika tandanya seperti ini, itu adalah berhasil web servernya, it works. Nah, ini adalah defaultnya, halaman default. Kemudian untuk database servernya kita cek pada php myadmin. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian coba kita login. Password adalah yang digunakan waktu penginstalan tadi, yaitu root dengan user ada dengan password arka. Jadi usernya adalah root karena kita memasukkannya melalui root ini. Nah, jika seperti ini, coba kita membuat database. Misal database-nya arka distra. Nah, parent collection lalu create. Nah, seperti ini maka database-nya juga berhasil dan servernya memiliki sebuah server database. Nah, kemudian kita keluar. Nah, untuk soal yang memiliki sebuah web yang berbasis WordPress. Nah, di sini saya akan menggunakan HTML dengan berisi 3 halaman, yang satunya teks, satunya gambar, dan satunya tabel. Nah, jadi saya akan masuk pada konfigurasi Apache-nya, yaitu masuk ke server Debian. Nah, setelah ini kita masuk ke cd/etc/apache2 sites main available. Nah, folder sites available adalah folder yang digunakan untuk mengaktifkan sebuah file yang berisi webnya dengan format HTML. Nah, jadi kita misal cek isinya apa aja, yaitu dengan ada arka1.com.jnf dan default SSL. Jadi kita coba copy saja yang default menjadi arka. Kemudian kita masuk ke nano arka. Nah, pada di sini kita akan mengkonfigurasikan mulai dari server admin, server name, dan directory untuk melakukan isi HTML-nya. Nah, setelah konfigurasi seperti ini, pada server admin, server name, dan server alias, biasanya ini digunakan untuk menghubungkan dengan DNS-nya. Jadi, yang penting adalah di sini adalah untuk mengkonfigurasi, jangan lupa untuk dokumen root dan direktorinya. Jadi, setelah kita keluar, ya, dan disimpan. Kemudian, disablekan pada file defaultnya, jadi A2 di site artinya disable site untuk yang default. Nah, jadi setelah seperti ini, kemudian kita aktifkan yang A2 end site, enable site yang arka. Nah, setelah ini kemudian masuk ke folder var bbb. Nah, setelah masuk di sini kemudian buat folder misal arka, karena konfigurasinya menyesuaikan yang directory ini yang dari arka. Kemudian masuk ke arka. Sebelum itu copy indeks HTML dulu, jadi copy index.html ke
tersebut ada indeks HTML. Kemudian kita edit indeks HTML terlebih dahulu. Nah, tampilannya seperti ini yang defaultnya, kemudian saya akan merubahnya terlebih dahulu. Setelah beberapa merubah isi HTML pada indeks HTML, saya menambahkan dua file, yaitu mulai dari gambar.html dan tabel.html. Dan tadi ada kesalahan, yaitu bug pada IP, jadi saya menggantinya dari 192.168.6.3. Nah, seperti ini halamannya. Inilah halaman pertama dengan nama. Kemudian saya menampilkan link untuk HTML filenya, yaitu gambar HTML dan tabel HTML pada yang ini. Kemudian kita keluar, lalu masuk ke gambar HTML. Nah, tampilan seperti ini halaman kedua. Scriptnya ini teks, ini tabel, dan saya menampilkan logonya pada ini. Jadi image searching itu menyesuaikan namanya dan format gambarnya, dan juga dalam satu file. Nah, ini filenya. Kemudian masuk ke tabel HTML. Ini tabel, yaitu halaman ketiga. Jadi saya mendesain tabelnya seperti ini. Nah, sekarang coba kita cek melalui kliennya. Masuk pada ini. Ini adalah klien yang terhubung pada wireless. Jadi misal kita masuk ke IP-nya 192. Nah, 163. Nah, ini halaman pertama. Nama saya Arka Distrik Rawan Tiandi, lokasi 1, absen 6. Kemudian kita cek ini gambar. Nah, maka ini gambar pada halaman kedua akan muncul sebuah logo atau gambar ya. Jadi saya mendesain logonya seperti ini, menampilkannya. Kemudian tabel. Nah, untuk nomor 12, nama Arka Eka, kelas 12 3C1. Seperti ini. Nah, kemudian saya ingin mengecek apakah Quiwi itu berhasil atau tidak pada settingan limitnya. Jadi misal saya masuk ke Winbox dulu, masuk ke Winbox, kemudian masuk ke routernya, kita cek Quiwisnya. Nah, pada ini kan targetnya ini seharusnya ter 3. Oke. Nah, pada terdua yang terhubung melalui ini, jadi saya melakukan pada fast. Nah, coba kita lihat di fast.com. Ini adalah yang terhubung pada klien yang wired, yaitu yang menggunakan kabel. Jadi kita ukur dulu apakah kilobyte per secondnya naik pada lebih 256 atau tidak. Nah, terlihat di sini adalah merah. Jadi tanda merah ini adalah menandakan bahwa ia adalah aktif. Jadi ia aktif untuk melimit apakah ini melebihi 256 atau tidak. Nah, setelah dites maka hasilnya adalah 74. Nah, kemudian coba kita cek yang satunya. Bentar. Nah, masuk pada Internet Explorer. Coba kita cek ke fast.com.
sebentar. Nah, tadi ada kesalahan pada XP-nya, yaitu tidak bisa mengakses sebuah website yang HTTPS. Jadi saya menggantinya pada Windows 7A, yaitu Windows 7 dengan IP 10.10.6.124 yang tandanya ini adalah yang terhubung ke wireless dengan gateway-nya 10.10.6.1. Jadi kita akan masuk ke Google Chrome dan mengeceknya pada pas. Nah, wiwi-nya adalah bertanda merah. Jadi yang digunakan adalah yang terdua, yaitu yang terhubung ke wireless. Tunggu sebentar, agak lama. Nah, setelah tampil kita masuk ke fast.com. Tunggu agak lama karena laptopnya nge-lag. Nah, di sini kita dapat mengecek apakah melebihi dari 128 KB. Nah, ini adalah pertanda merah, jadi wiwi-nya adalah bekerja dengan baik, yaitu aktif. Kita tunggu hasilnya. Nah, hasilnya adalah 78 kilobytes per second, jadi tidak melebihi dari 128. Nah, pada sekian untuk video ini. Terima kasih. Maaf apabila ada banyak kesalahan dan errornya. Sekian, terima kasih.